الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah setengah tahun lebih, 7 bulan, Masya Allah, kita diliburkan oleh keadaan. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kajian kita kitab Madza Ba'dal Maut, ada apa setelah mati. Dan sebelumnya kita sudah masuk surga. Ya. Sudah masuk surga kan? Iya. Masya Allah. Sampai mana ini? 139. Masya Allah. Hadis panjang. Hadis yang panjang. Dan ini adalah hadis terpanjang yang kita bahas di dalam kitab ini. Salah satu di antara hadis yang paling panjang di dalam kitab ini. Saking panjangnya 7 bulan gak selesai. 7 bulan gak selesai ini kitab. Masya Allah. Sampai kepada qala ya Amirul Mukminin, ini balas sendiri. Masya Allah. Qala, jadi setelah disebutkan kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang di antara pendengar yang mendengarkan hadis ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara pendengarnya. Masya Allah, sahabat terbaik yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, duduk di majelis ilmu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini salah satu di antara yang menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu, meskipun Umar bin Khattab tahu hadis-hadis tentang keutamaan dirinya nomor 2 dari seluruh para sahabat dan seluruh umat manusia, sesungguhnya setelah para nabi dan rasul, yang terbaik di antara manusia setelah nabi dan rasul, Abu Bakar, kemudian Umar. Hadir di majelis itu Ibnu Mas'ud yang menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menghalangi kedudukan Umar yang waktu itu pada saat mendengar hadis ini sebagai khalifah, untuk duduk di majelis sahabat yang secara keutamaan kedudukannya di bawahnya, dan bahkan sebenarnya dari sisi keilmuan itu juga di bawahnya. Tetapi demikianlah para sahabat, mereka memiliki sifat tawadhu. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidaklah seseorang
mencapai derajat ilmu, puncak keilmuan, kecuali dia mengambil faidah ilmu dari orang yang ada di atasnya, yang ada atau yang sesamanya, dan dari orang yang ada kedudukannya di bawahnya, dari orang yang kedudukannya di bawahnya. Masya Allah, luar biasa. Makanya disebutkan di antara keutamaan para ulama salaf, mereka ada yang mengambil ilmu dari muridnya. Seperti Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Ahmad. Akan tetapi Imam Syafi'i mengakui keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis, hingga Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Kunyahnya Imam Ahmad, engkau lebih tahu hadis daripada saya. Anta a'lamu minni. Nah, ini bil hadis. Engkau lebih tahu tentang hadis daripada saya. Fa idza ja'a, apabila engkau tahu, datang kepadamu, atau engkau memiliki riwayat hadis yang sahih, fa'alimni, tolong beritahu saya, sampaikan kepada saya hadis itu. Nah, ini fa'alimni, ini hatta ati ilaihi, hingga saya akan mendatangi sumber hadis itu. Saya akan pergi kepada sumber hadis itu. Di mana engkau dapatkan hadis itu? Artinya jika masih ada gurunya Imam Ahmad yang dia ambil hadis itu darinya, aku akan pergi. Sawa'un kana hijazian, syamian, kufian, sama saja bagiku. Tidak peduli dari mana, sejauh mana hadis itu berasal, mau di Kufah, di Basrah, di Hijaz, aku akan datangi, kata Imam Syafi'i. Masya Allah, ini para ulama. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar pun bertanya dalam hadis ini tentang lebih dalam atau lebih jauh dari hadis ini. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dilanjutkan hadis ini, kata Ibnu Mas'ud, artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqa duna dzalika jannatain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan duna dzalika, selain itu, selain yang sudah diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Selain yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tingkatan surga paling rendah, atau yang dihuni oleh penghuni surga terakhir, dan penghuni surga yang masuk ke dalam surga yang paling duluan berarti dia yang paling tinggi. Kalau surga itu dimasuki, atau orang yang masuk ke dalam surga lebih dulu daripada yang lain, berarti dia akan menempati tempat yang paling tinggi, paling tengah di surga. Nah, ini a'lal jannah wa awsatuha, yang paling tinggi a'lal jannah wa awsatuha, dan yang paling tengah, di tengahnya, tengah-tengah surga. Dan itulah yang paling apa? Paling puncak, tingkatan paling tinggi di surga itu ada di tengah. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya adalah arsyur rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meskipun demikian masih Allah ciptakan dua surga, jannatain,
wa zayyanahuma bima syaa, dan Allah menghiasi dengan apa yang Allah kehendaki. Wa arahuma man syaa min khalqih, dan Allah tampakkan, Allah perlihatkan kepada siapapun keduanya itu, kepada siapapun yang Allah kehendaki, min khalqih, di antara makhluknya. Allah perlihatkan kepada siapa saja di antara makhluknya. Siapa yang dimaksudkan, yang dikehendaki? Artinya yang pertama kali diperlihatkan atau ditampakkan. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah SAW bersabda, faman kana kitabuhu fi illiyin, maka siapapun yang kitabnya, catatannya, kitab di sini maksudnya adalah catatan amal. Barang siapa yang kitabnya, catatan amal perbuatannya itu fi illiyin, tempatnya ada di illiyin. Catatan orang yang soleh, orang yang mukmin, itu tempatnya saja berbeda. Penempatan kitab atau catatan, penempatan filenya ini sudah berbeda. Penempatan catatannya berbeda tempatnya. Disebut illiyin karena berasal dari ulu, artinya yang tinggi. Tempat yang tinggi itu namanya illiyin. Masya Allah. Tempatnya ini paling tinggi. Tempatnya, kitab catatannya sudah dipisah. Belum orangnya, apalagi orangnya. Catatannya saja sudah apa? Dipisah. Catatan amalnya ini dipisah. Orang-orang yang mukmin, orang yang catatannya ini tempatnya di illiyin, tempatnya illiyun, maka nazala fitil kadar, dia akan turun pada tilkadar allati lam yaroha ahadun, maka dia ini ditempatkan, dia akan memasuki rumah di surga yang belum dilihat oleh seorang pun, yang belum dilihat oleh satu orang pun. Malaikat pun juga enggak. Nabi, malaikat Jibril pun juga belum melihatnya. Jadi ada sebagian di antara surga yang ketika Allah ciptakan itu enggak ada sama sekali yang pernah melihat. Jibril alaihissalam dan malaikat yang lainnya yang Allah kehendaki itu sudah pernah melihat surga. Ketika Allah menciptakan surga, Allah perlihatkan kepada malaikat. Ketika melihat surga dan neraka, Allah tampakkan kepada malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril kemudian berkata ketika melihat surga, bahwa demi Allah, kalau seandainya manusia tidak adalah yang mendengar kecuali dia bakal masuk. Kalau mendengar tentang keindahan surga yang dilihat oleh malaikat Jibril, baru mendengar saja beritanya, tidaklah mendengar seseorang tentang surga ini kecuali bakal masuk. Kemudian Allah memerintahkan agar surga itu dihiasi dengan berbagai macam kesusahan, sulitan untuk masuk surga. Yang tidak enak. Nah, ini harus bangun subuh, kemudian dan sebagainya, ya kan? Harus meninggalkan maksiat, larangan-larangan. Maka ketika dihiasi dengan yang makareh, yang enggak disukai oleh nafsu manusia, maka Jibril disuruh melihat lagi. Karena surga dikelilingi, diliputi dengan berbagai macam yang tidak enak. Maka Jibril berkata, ya Allah, saya khawatir nanti tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang bakal masuk surga. Karena apa? Sekeliling surga ini diliputi, ditutupi oleh berbagai kesusahan. Maksudnya aturan-aturan di dunia disyariatkan demikian dan demikian.
khawatirnya tidak ada yang masuk surga. Demikian sebaliknya neraka. Artinya surga dilihat oleh malaikat Jibril, tapi ada bagian di dalam surga yang tidak pernah sejak diciptakan oleh Allah langsung ditutup. Allah menciptakan dengan tangannya langsung tanpa ada perantara ataukah pembantu. Memang tidak butuh pembantu. Tetapi untuk sebagian surga ini tidak ada yang pernah melihatnya. Sejak diciptakan Allah tutup, tidak ada yang melihat. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada satu malaikat pun ataukah nabi yang diutus. Masya Allah. Nah ini yang akan ditempati oleh yang catatannya itu di Illiyin, tempat catatan paling tinggi. Subhanallah. Semoga kita masuk di dalamnya. Semoga kita semuanya masuk di dalamnya. Ini surga yang gak pernah dilihat oleh seorang pun. Hatta sampai innar rajula, sesungguhnya seseorang min ahli Illiyin, ada seorang yang dia itu termasuk penghuni. Ini penghuni Illiyin, penghuni surga yang ditempati oleh orang-orang yang catatannya tadi di Illiyin, atau salah satu surga yang namanya Illiyin ini. Jadi nama surga atau nama surga yang dikhususkan untuk orang yang catatannya berada di mana? Di Illiyin. Nah, semoga kita catatan amal kita ini ada di Illiyin. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkan catatan amalku di Illiyin. Tempat catatan amal. Sungguhnya kata Rasulullah, ada orang yang menjadi penghuni Illiyin, ahlu Illiyin, yang catatan amalnya di Illiyin, la yakhruj, dia keluar, fayasiru fi mulkih, dia berjalan di dalam kerajaannya. Seluruh penghuni surga itu raja. Masya Allah. Raja, lah rakyatnya siapa? Masya Allah. Iya kan? Rakyatnya siapa? Kalau ya setiap penghuni surga dia menjadi apa? Menjadi raja. Setiap penghuni surga dari manusia yang ada di dunia ini, kalau dia masuk surga, yang paling rendah sekalipun dia menjadi apa? Menjadi raja. Dia bakal jadi raja. Maka ketika dia keluar di kerajaannya, Masya Allah, Allah ciptakan apa? Penghuni atau rakyatnya itu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan, abid, para hamba sahaya. Masya Allah. Yang Allah ciptakan makhluk yang berbeda menjadi penghuni surga dan menjadi rakyatnya, pelayan-pelayannya. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Karena nggak ada penghuni surga dari penduduk dunia kecuali dia jadi raja. Jadi rakyatnya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan surga. Karena wanita yang ada di dunia ini yang jadi penghuni surga, maka dia akan jadi permaisuri. Ini akan jadi permaisuri, artinya menjadi permaisuri raja. Masya Allah. Penghuninya ya rakyatnya adalah pelayan-pelayan yang Allah ciptakan. Sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Dalam hadis yang sebelumnya atau hadis yang panjang ini. Maka dia berjalan di dalam kerajaannya. Fala tabqa khimatun min khiyamil jannah, maka tidaklah tersisa satu tenda. Jangan bayangkan tenda pramuka. Tenda sudah disebutkan sebelumnya, ya kan? Tenda dari apa? Tenda yang terbuat dari lu'lu' mujawwaf, batu akik.
Ini subhanallah, yang besarnya luar biasa sudah. Ini luar biasa, karena ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya ini yang jumlahnya, pintunya disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, disebutkan 70 pintu, ada yang disebutkan 40 pintu. Masing-masing pintu ini, penghuninya tidak saling melihat dari pintu yang lain. Ini sudah lewat atau sudah lupa? Ya, masih ingat kan? Kan kita sudah masuk surga, masa? Subhanallah. Jadi ini adalah tenda yang luar biasa. Tendanya saja, nggak usah tenda. Ini tempat seukuran cambuk di surga. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Tempat cambuk, seukuran cambuk. Nggak usah kaplingan, tidak usah kaplingan, nggak usah tenda juga. Ini seukuran tempat, seukuran cambuk yang cukup ditempati cambuk. Maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia ini bukan bumi ini. Bumi langit ini dunia. Bumi yang 7 di bawah kita. Langit yang 7 di atas kita. Ini semuanya masih dalam koridor apa? Dunia. Nah, tempat seukuran cambuk lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi tenda yang besarnya luar biasa. Berapa cambuk? Jangankan cambuknya, berapa ukuran dunia ini? Masya Allah. Maka dikatakan fala tabqa khimatun min khiyamil jannah, tidak ada satu tenda pun di antara tenda-tenda yang ada di surga illa dakhalaha, kecuali dia akan dimasuki min dawi wajhihi, dari cahaya wajahnya. Masya Allah. Tenda yang ada di surga, di kerajaannya ini, itu terterangi oleh wajahnya, tak butuh lampu. Subhanallah. Jadi wajahnya saja, wajahnya penghuni surga ini sudah cukup menerangi apa? Menerangi kemah tenda-tenda yang ada di dalam surga. Illa dakhalaha min dawi wajhihi. Ini karena apa? Cahaya wajahnya. Fayastabshiruna birihihi. Mereka, para penghuni surganya ini, di bawah kekuasaannya ini, mereka menyambut dengan senang dengan harumnya bau penghuni surga ini. Sudah berbeda. Jadi baunya sudah kelihatan. Oh, ini datang, rajanya ini datang. Mereka, para rakyatnya ini, mereka senang dengan kedatangan rajanya. Fayastabshiruna birihi. Fayaqulu, mereka, dia akan berkata, wahan lihadari. Wah. Jadi wah itu bahasa Arab sebenarnya. Wahan. Ini. Jadi apa? Wah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Wah. Artinya apa wah itu? Ya itulah, ya kan? Ya sudah. Wah. Ini adalah kalimat bahasa Arab. Maknanya apa? Maknanya luar biasa. Ini menakjubkan. Nah, gitulah kira-kira maknanya, ya. Menakjubkan. Wah. Jadi itu maknanya. Maknanya apa? Wah itu artinya menakjubkan. Sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, ini asalnya bahasa Arab. Baru tahu kita, ya. Ternyata wah itu adalah bahasa Arab. Banyak sebenarnya bahasa Arab. Serapan yang ada di dalam kosakata bahasa Indonesia itu dikumpulkan oleh ahli bahasa Indonesia, para ahli bahasa Indonesia, dan ternyata ditemukan serapan dari bahasa Arab itu 60% lebih itu dari bahasa Arab. Subhanallah. Jadi apa? Kita ini rakyat Indonesia, rakyat juga bahasa Arab.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat, dewan itu bahasa Arab, perwakilan wakil itu bahasa Arab. Kok kita ini nggak suka bahasa Arab itu piye ya? Saat negaranya istilah-istilah negara itu sih bahasa Arab semua ya. Musyawarah, mufakat, keadilan, adil itu bahasa Arab. Ya, subhanallah. Jadi apa? Nggak usah jauh-jauh Pancasila, itu banyak bahasa Arabnya itu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah di sini disebutkan kembali kepada kajian kita. Wahan, pembahasan wah jadi jauh nih. Wahan lihadari, wah nakjubkan harumnya baunya ini. Hadari hurajulun min ahli illiyin. Ini adalah baunya seseorang dari penghuni atau termasuk ahlu illiyin. Ahlu illiyin yang catatannya ada di illiyin. Qad kharaja yasiru fi mulki. Keluar ini dia keliling di dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya, masya Allah. Kendaraannya apa? Nah, sudah atau belum kendaraan ini? Belum. Baik, insya Allah nanti masuk. Baik. Masya Allah. Qala waihaka ya Ka'ab, kata Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, qala waihaka ya Ka'ab. Waduh, gampangannya waihak. Ya Ka'ab. Ini wahai Ka'ab, duhai atau duhai wahai Ka'ab, inna hadhil qulub qad istarsalat faqbidha. Hati ini rasanya mau apa? Terbang, mau lepas, mau copot. Inna hadhil qulub, sungguhnya jantung ini ya, jantung ini terasa copot. Mau apa? Mau copot. Di istilah jantung copot itu kayak itu impor dari bahasa Arab. Ini innal qulub qad istarsalat. Hati ini atau jantung ini rasanya mau copot, mau apa? Mau lepas. Faqbidha, genggam hati ini. Genggam jantung ini. Artinya apa? Tahan. Faqala Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhu, yang juga hadir dalam majelis Abdullah bin Mas'ud. Ka'ab sebenarnya juga mendengar hadis ini, juga mendengar dan diriwayatkan dari Ka'ab yang semakna dengan hadis ini. Maka Ka'ab berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, innal li jahannama yaumal qiyamati la zafrah. Tadi ceritanya surga. Ketika Umar mendengar ceritanya tentang surga, rasanya pengen copot jantung ini, kata Umar. Tolong ditahan. Akhirnya Ka'ab menceritakan tentang neraka Jahannam. Kebalikannya, supaya nggak copot ya, jantungnya apa? Nggak copot. Subhanallah. Ditahan. Diceritakan kebalikannya. Ceritakan tentang kebalikannya, yaitu tentang neraka Jahannam. Sesungguhnya innali jahannama yaumal qiyamah, sesungguhnya neraka Jahannam itu pada hari kiamat la zafrah. Ini ada suara atau ada yang menakutkan. Zafrah, suara zafir, suara lengkingan atau teriakan semacam suara. La zafrah ma min malakin muqarrab, tidak ada satu malaikat pun yang didekatkan kepada Allah. Tidak ada satu malaikat. Wala nabiyyun mursal, atau nabi yang diutus. Mereka orang-orang yang jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat. Ketika mendengar zafrah ini, ketika mendengar suaranya neraka ini, lengkingan neraka, illa kharra lirukbatayhi, melainkan akan terduduk dengan kedua lututnya, bersimpuh. Bahasa kita, kalau terjemahkan, bersimpuh pada lututnya. Dia akan bersimpuh pada lututnya. Hatta inna Ibrahim
sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Nabi Ibrahim, kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah, layaqulu, dia berkata, beliau mengatakan, nafsi nafsi ya Rabb, ini nafsi nafsi, ini sendiri-sendiri. Bahasa kita apa? Maksudnya apa? Sudah saya tidak bisa mengurusi orang lain, saking takutnya dengan neraka jahanam, khawatir masuk ke dalam neraka jahanam. Nabi Ibrahim, kekasih Allah saja takut dengan suara neraka jahanam. Masya Allah. Pada hari itu kata Rasulullah SAW, Rabbi nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Artinya saya ngurus sendiri saja, diri saya, dosa saya. Nabi Ibrahim dan seluruh nabi merasa mereka itu mempunyai dosa yang tidak sanggup untuk mengurusi dosanya orang, menolong orang lain, syafaat kepada orang lain. Masya Allah, saking ngerinya hari itu. Kata hatta law kana laka amalu sab'ina nabiyyan, seandainya, kata Rasulullah, seandainya engkau mempunyai amal nanti pada hari kiamat, membawa amal sab'ina nabiyyan, amalnya itu setara dengan amalnya 70 nabi. Siapa yang bisa? Nabi itu amalannya paling apa? Paling puncak. Saat orang yang amalnya itu setara 70 nabi, amalannya 70 nabi, siapa yang bisa? Seandainya ada ila amalik, ditambahkan kepada amalmu, la dhananta alla tanjua, engkau bakal mengira engkau tidak bakal selamat. Seandainya dia itu punya amal 70 nabi ditambah amalmu, maka dia mengira tidak bakal selamat ketika mendengar suaranya neraka jahanam itu. Ngerinya luar biasa. Nih, Masya Allah. Sampai di sini? Iya. Kurang sedikit. Ini hadis lain ini. Dibaca saja. Ya. Baik. Masya Allah. Wa an Abdullah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Amrin qala, dan dari Abdullah bin Amrin, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As, dan sudah pernah kita sampaikan ini bahwa Abdullah dan Amr selisihnya 10 tahun. Abdullah bin Amr dengan bapaknya Amr ibn al-As selisihnya usianya 10 tahun. Menikahnya kapan? Ya 9 tahunan lah. 9 tahun. Nah ini masih SD ini ya, menikah sudah punya anak 10 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dua-duanya sahabat, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dan Abdullah. Abdullah bin Amr qala, ia berkata, panjang nanti ceritanya kalau menceritakan apa, Abdullah dan Amr bin Al-As. Inna adna ahlil jannati manzilatan, sesungguhnya penghuni surga paling rendah kedudukannya adalah man yas'a alaihi alfu khadim. Dia ini menjadi raja yang berkhidmat kepadanya 1000 khadim. Khadim itu pembantu kalau kita ya, tapi yang dimaksudkan adalah budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya yang diciptakan oleh Allah. Tadi disebutkan sudah ada apa? Penghuninya, dia raja di situ. Lah rakyatnya siapa? Ya ini khadimnya ini, alfu khadim, 1000 khadim, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, yang dalam hadis yang sebelumnya diceritakan dikira malaikat. Dikira siapa? Malaikat ini. Satpamnya ini
kerajaannya, atau dia pembantu atau khadimnya ini. Masya Allah. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Amr bin As, kullu khadimin, setiap khadim satu orang ini, ala amalin, itu menangani pekerjaan yang laisa alaihi sahibu, yang tidak dilakukan oleh yang lain. Artinya sudah takhasusnya masing-masing, masing-masing punya keahlian. Masya Allah. Jadi 1000 ini keahliannya sudah beda-beda. Ini luar biasa ini. Semuanya pelayan, semuanya melayani, berkhidmat kepada sang raja, penghuni surga ini. Qala, dan maka beliau Abdullah bin Amr membacakan, dan ini sebagaimana sudah kita sampaikan kaidah-kaidah di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dalam ilmu hadis, bahwa seorang sahabat yang menyampaikan atau mengatakan sesuatu tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW, apabila yang disampaikan, yang diceritakan itu perkara gaib yang tidak mungkin ijtihad, maka itu hukumnya marfu, hukumnya adalah disandarkan kepada Rasulullah SAW. Marfu hukman namanya. Nah, nanti dipelajari dalam ilmu hadis. Tapi khusus santri saja. Nah, khusus santri. Yang tidak jadi santri ya terserah nanti di mana ya. Baik. Jadi hukumnya marfu, artinya bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW dan jadi dalil, itu hujjah jika perkataan sahabat berkaitan dengan perkara gaib seperti hadis ini. Seperti hadis ini. Masya Allah. Kemudian beliau Abdullah bin Amr membacakan ayat ini, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau engkau melihat mereka, melihat ini apa? Yang dilihat adalah pembantu. Pembantu ini yang dilihat. Kalau engkau melihat mereka, ra'aitahum hasibtahum, engkau mengira lu'lu'an mansura. Lu'lu', intan. Intan. Kok intan? Apa namanya? Mutiara. Ini lu'lu' itu mutiara. Ini lu'lu' mutiara mansura yang ditebar. Mansur. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah gambaran pembantunya. Lah majikannya kayak apa? Iya kan? Majikannya. Jadi seorang wanita yang cantik, seorang yang putih, yang bersih, yang luar biasa kecantikannya, itu digambarkan dalam bahasa Arab. Itu disebut dengan apa? Gimana gambarannya wanita itu? Lu'lu'. Seperti apa? Lu'lu', mutiara, saking beningnya, bersihnya, mengkilap, bercahaya, lu'lu'. Itu baru apa? Khadim. Kalau di Indonesia, nggak usah di Indonesia, di dunia lah ya. Selebritis itu yang kalah ya. Selebritis kalah ya. Subhanallah. Tidak ada tandingannya. Baru pembantu, belum bidadari. Baik, sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya.